Namanya Azam Khan, bukan Shahrukh Khan. Kalau dia ditanya sama orang siapa namanya, dia akan menjawab dengan yakin, "My name is Khan." Tapi sekarang Azam malah mengakui dirinya sebagai monyet. Pengakuan ini agar ia terbebas dari kemarahan rakyat Kalimantan karena omongannya yang menghina masyarakat di sana. Kisahnya begini, Azam duduk di samping Edi Mulyadi saat konferensi pers untuk menolak ibu kota baru. Isi konferensi pers Edi Mulyadi memang lebih terkesan sebagai provokator ketimbang dia ingin menyampaikan pikiran-pikiran yang jernih. Dalam salah satu pembicaraannya, Edi bertanya, siapa yang akan tinggal di ibu kota baru itu nanti? Azam dengan nada meyakinkan menjawab, hanya monyet. Nah, rakyat Kalimantan marah pada omongan Azam itu. Tapi Azam berkelit. Katanya kalimat hanya monyet itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Azam kayaknya terpaksa mengaku sebutan monyet itu untuk dirinya sendiri ketimbang ia diburu panglima burung yang tersinggung karena penghinaan Azam. Monyet banget kan Azam? Azam Khan adalah seorang pengacara Rizik yang juga menjadi pembela gerombolan terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Ia juga aktif di Gerakan 212. Resminya, jabatan Azam Khan sekarang adalah Sekretaris Jenderal Koordinator Bela Islam. Di sebelah Edi dan Azam, saat konferensi pers itu duduk juga Ahmad Kozinuddin, salah seorang pentolan HTI, pengasong khilafah yang juga pengacara Rizik. Jadi kalau Edi dikelilingi oleh gerombolan khilafah, kita maklum kalau kemudian ia dengan keras menolak ibu kota baru. Jangankan ibu kota, negara Indonesia saja juga ditolak sama gerombolan ini. Edi sendiri adalah mantan caleg PKS. Karena kasus ini kemudian Edi dilepehin sama PKS dengan tidak diakui sebagai kader partai tersebut. Tapi mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring membela Edi. Tifatul bilang rakyat Kalimantan jangan baperan. Maksudnya jangan tersinggung kalau wilayahnya disebut tempat jin buang anak. Orang jin aja nggak tersinggung, difitnah buang-buang anak. Jangan marah kalau disindir, yang tinggal di sana hanya monyet. Itu nasihat Tifatul buat masyarakat Kalimantan. Apapun ceritanya, Edi Mulyadi adalah mantan caleg PKS. Perilaku politiknya juga senada dengan perilaku politik PKS. Masa sih PKS gak mau mengakui bahwa Edi bagian dari partai itu? Langkah PKS ngelepeh Edi ini mirip cicak yang selalu memutus ekornya sendiri ketika ia sedang terancam bahaya. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, kebiasaan cicak emang begitu. Memutus ekornya sendiri untuk menyelamatkan diri. Tapi perilaku sapi seharusnya nggak begitu. Kalau sapi memutus ekornya sendiri, kan bakalan jadi sop buntut. Kalau kita perhatikan sebetulnya yang selalu membuat ulah, membuat keributan, ya mereka-mereka aja. Lingkarannya nggak jauh-jauh. PKS, gerombolan khilafah, 212, lingkarannya Rizik, FPI, orang-orang yang suka mengasong agama untuk tujuan politik. Perhatikan deh, orangnya itu-itu aja. Demikian juga mereka yang akhirnya terperosok ke dalam kekerasan dan aksi teror. Ya lingkarannya juga sama, muaranya juga sama, kesana-sana juga. Hari ini misalnya, atau kemarin, itu digelar sidang Munarman. Munarman disangkakan sebagai dalang proses baiat kepada kelompok teror di Suriah. Dia baiat di berbagai kota. Sebagian alumni baiat itu tumbuh menjadi algojo yang kemudian membuat aksi peledakan bom di gereja Surabaya dan Filipina. Anda mau tahu pengakuan saksi yang juga ketua DPC FPI di Makassar ini yang menggagas acara baiat-baiatan itu? Karena dia diinspirasi oleh ceramahnya Rizik yang terang-terangan mendukung gerombolan-gerombolan teroris di sana. Bukan hanya ceramah, ada dokumen resmi dari FPI yang menyatakan dukungan pada tokoh-tokoh teroris kelas dunia tersebut. Jadi kalau ada yang bilang FPI itu gerakan dakwah, buktinya nggak gitu. Mereka adalah gerakan politik yang menghalalkan kekerasan. Nah, lingkarannya juga itu-itu juga. Azam pembela Rizik, Rizik ke Munarman, Munarman bikin baiat.
ada Edi Mulyadi, ada PKS, muter-muter di situ-situ aja. Nah, kembali kepada kasus Edi. Edi dan Azam itu adalah bagian dari mereka. Mereka sebetulnya menyambut apa yang disuarakan PKS di parlemen. PKS adalah satu-satunya partai yang nggak setuju perpindahan ibu kota. Isu soal perpindahan ibu kota ini sepertinya mau dijadikan landasan untuk melakukan proses pergerakan massa atau hoax secara masif. Dari ketidaksetujuan PKS di parlemen, lalu lahirlah narasi-narasi yang bohongnya, naudzubillah kasarnya. Pentolan PKS sendiri, Hidayat Nur Wahid, mengompori rakyat dengan seruan referendum. Mereka hendak menggoreng isu ini menjadi protes nasional. Syukurlah, rakyat udah makin pinter. Pembohongan model begini udah nggak laku lagi. Waktu konferensi pers kemarin, kebohongan itu nyata banget. Edi sesumbar bahwa yang akan membangun ibu kota baru adalah investor dari Cina. Padahal orang juga ngerti yang investasi itu adalah investor dari Uni Emirat Arab. Jadi omongan Edi soal investor Cina, warga negara Cina itu benar-benar bullshit. Tapi memang orang-orang kayak begini tuh nggak pernah peduli dengan data dan fakta. Yang mereka butuhkan adalah isu. Adalah suasana bersama untuk mencari keributan. Yang penting apapun isunya yang akan dimainkan bolak-balik lagi ke situ lagi, Cina atau PKI. Jualannya emang nggak berubah-berubah, nggak pernah berkembang. Itu yang selalu dimainkan oleh para gerombolan pengasong agama ini. Nggak pernah berkembang. Untung aja masyarakat sudah sedikit cerdas. Jadi kita tahu bahwa itu semua bohong dan masyarakat Kalimantan sekarang sedang marah, menggugat, menuntut, bahkan ada yang konferensi pers dengan pakaian adat karena mereka tersinggung atas omongan Edi ini. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.